mengutip atau mengambil bahan data dari Term of Reference dari Institut Harkat Negeri yang menyatakan sebenarnya bahwa indeks pelaksanaan demokrasi, indeks korupsi, indeks soal lingkungan itu kita Indonesia udah rendah sekali. Tapi itu kan angka-angka. Faktanya menurut saya adalah jauh lebih parah daripada itu. Misalkan rumah tangga petani yang ditelusuri oleh lembaga atau Biro Pusat atau Badan Pusat Statistik itu, rumah tangga petani itu asumsinya adalah petani yang punya lahan, Pak Subroto. Dulu zaman Orde Baru banyak masih rumah tangga petani yang punya tanah, rata-rata masih 0,25 hektar. Tapi sekarang bicara tentang petani di Indonesia, sudah lebih banyak yang petaninya itu punya lahannya kurang dari 0,25 hektar. Mereka rata-rata hanya memiliki lahan sempit. Jauh lebih banyak lagi adalah petani yang tidak punya tanah. Sekarang itu angka penyaluran kredit kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi itu hanya dicatat oleh Kementerian Perekonomian di Indonesia sekarang adalah mereka yang pernah berinteraksi dengan lembaga pembiayaan, baik lembaga keuangan mikro, BPR ataupun bank. Tapi banyak sekali pedagang pasar misalkan yang nggak pernah ikut di dalam interaksi dengan lembaga keuangan atau perbankan, tapi dia nggak tercatat, jumlahnya luar biasa banyak sekali gitu. Jadi saya mau menyatakan bahwa 98 dengan sekarang beda. 98 Profesor Subroto masih muda, sekarang udah 99 tahun. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua juga Orde Baru itu jelek. Tapi misalkan 98 itu Indonesia koperasinya, usaha kecil dan menengahnya lagi bagus-bagusnya. Sektor real dan pertanian dalam pengertian pertanian dalam arti luas, perikanan, perkebunan, hasil hutan, kemudian peternakan dan lain sebagainya lagi bagus-bagusnya. Tapi begitu kena krisis keuangan yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, langsung Indonesia sekarang koperasinya hancur, Pak Subroto. Saya pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Dekopin menyatakan bahwa koperasi di Indonesia sekarang jadi anak tiri. Yang jadi anak yang disayang-sayang tuh namanya swasta. Dulu ada perimbangan antara koperasi, badan usaha koperasi, swasta dan BUMN. Sekarang yang paling gede swasta, nomor 2-nya BUMN, nomor 3-nya koperasi. Kerjaan-kerjaan yang duitnya banyak dikerjainnya sama swasta. Kebalik-balik nih Pak Subroto. Yang remeh-temeh ada juga yang dikerjain sama BUMN. Kegiatan ekonomi yang ada basis rakyatnya harusnya itu dikerjakan oleh koperasi, dikerjain juga sama swasta. Jadi emang nggak ada yang ngatur soal badan usaha ini. Oleh karena itu tadi kita bicara tentang munculnya oligarki pasca reformasi. Karena nggak ada undang-undang yang mengatur tentang perekonomian nasional, siapa mengatur siapa, badan usaha swasta, koperasi, dan kemudian BUMN. Sekarang bangkrut Pak Subroto, dinyatakan oleh Menteri Keuangan, Telkom, PLN. Nah saya sebenarnya tadi Mas Hendy menyebut yang paling dekat itu Filipina. Contohnya, saya mau ngomong kayaknya Indonesia mudah-mudahan jangan. Contohnya itu Sri Lanka. Bangkrut, nggak punya uang lagi, APBN-nya makin terbatas, pemerintah yang berkuasanya, presidennya, ingin memaksakan untuk tetap bangun ibu kota negara baru, mindahin. Tetap ngotot mau bangun proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan proyek-proyek yang menyita sources atau sumber daya APBN kita yang makin terbatas itu. Jadi menurut saya 7 tahun terakhir ini ya, saya
ngutip perkembangan yang terakhir ingin saya sampaikan karena mau singkat aja. Reformasi ini sekarang dulu ada dua fungsi, sekarang sama juga ada dua fungsi. Mohon dengan segala hormat, kepolisian terlalu kuat. Yang kedua, pemerintah Pak Jokowi ini menunggangi Islamfobia. Basur-basur bayarin, nggak pernah ditangkap. Orang yang apa segala macam gitu membela diri atas nama kepentingan agamanya, kemudian dipelihara gitu. Dan ini mengganggu harmonisasi yang ada di negeri ini. Yang ketiga, ya oligarki itu sekarang swasta ini makin lebih kuat, Pak. Waktu zaman Pak Broto dan pemerintah pada saat itu gagah panggil swasta, marahin, ikut Pak. Sekarang swastanya lebih gagah Pak. Contoh aja, salah satu badan usaha swasta di kita kemarin kasus minyak goreng memperlihatkan mereka lebih berwibawa dibanding pemerintahnya. Dan mereka sekarang bukan hanya menguasai ekonomi, tapi juga sekarang mulai ngatur-ngatur politik. MK, penyelenggara pemilunya, partai politiknya, saya kebetulan juga dari partai politik, dengan segala hormat, apakah kita masih mau mengandalkan sebuah perubahan yang tetap dengan situasi yang seperti ini atau tidak? Saya adalah orang yang mari kita sebenarnya harapan saya itu di ruangan ini, Mas Dirman, nanti akan terbentuk sebuah blok politik lah, atau kaukus masyarakat sipil yang ingin supaya ada perubahan. Saya nganggap ini krisisnya, kalau tidak ada yang mengantisipasi, khawatirnya jadi kerusuhan. Saya kalau perubahan itu terpimpin oleh kita yang sadar, menurut saya ini akan menjadi tadi revolusinya damai. Kalau itu jalannya itu, reformasinya damai, atau apapun perubahan yang dilakukan itu jauh lebih baik terpimpin daripada tidak terpimpin. Kita bisa lihat dalam kasus yang paling dekat itu Sri Lanka, presidennya ditelanjangin, perdana menterinya ditelanjangi, rakyat marah, ambil alih semuanya gitu. Nah, gejala-gejala ini harus saya sampaikan di sini karena kalau tidak, rakyat ini dulu 98 ya Mas Dirman tadi menyampaikan, sebenarnya yang turun menduduki gedung DPR itu mahasiswa. Semuanya pakai jaket alma mater, Pak Supri. Hari ini ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan buruh pekerja. Ini saya sengaja undang Sekretaris Jenderal Konfederasi SPSI, tolong berdiri ya. Ini Mas Arief Minardi ini udah punya rencana karena udah marah sekali dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai undang-undang yang inkonstitusional. Oleh pemerintah ini diputuskan nggak jelas, sehingga reaksinya menjadi marah. Bukan tidak mungkin buruh pekerja akan turun ke jalan sendiri dalam waktu dekat ini. Jadi belum lagi yang tadi saya sampaikan, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Helmi, bahwa umat Islam ini juga dalam posisi yang meskipun mayoritas sekarang merasa deprived, merasa terasing, apalagi kemudian mereka juga termasuk yang harus sebenarnya diberi pemihakan, tetapi sekarang pemerintah ditambah lagi mereka menunggangi Islamfobia. Dan menurut saya bukan tidak mungkin mahasiswa nanti sebentar lagi turun ke jalan, bukan tidak mungkin lagi nanti buruh dan pekerja turun ke jalan, bukan tidak mungkin juga umat gitu juga turun ke jalan. Terus apa yang harus dilakukan oleh kita? Apa negara kuat untuk menghadapi itu? Menurut saya nggak kuat. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting itu, kenapa harapan saya di ruangan ini nanti bisa digagas sebuah kekuatan atau blok politik atau kaukus masyarakat sipil untuk reformasi demokrasi. Karena kita sebenarnya tadinya mengandalkan tentang pemilihan presiden, kita ingin ada presiden
kita menggantungkan kepada aktor-aktor individual yang menjadi presiden, tapi nggak cukup. Ternyata yang lebih penting itu adalah tadi soal bagaimana membangun sistemnya, membangun dan meletakkan kembali strategi pembangunan kita supaya bisa berkelanjutan. Bagaimana kita juga harus mekerangkakan itu di dalam good governance, law enforcement, dan lain sebagainya. Ternyata Pak Jokowi yang juga didukung oleh sebenarnya awalnya oleh Pak Ginanjar juga, mungkin dari sebagian Pak Sudirman juga, harapannya adalah Pak Jokowi itu orang hebat, tapi di tengah jalan kan enggak. Dulu janjinya soal nawacita programnya, yang dikerjain proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung perasaan nggak ada di nawacita. Pembangunan ibu kota negara baru nggak ada di nawacita. Jadi dulu waktu kampanye nggak diomongin. Kenapa sekarang tiba-tiba yang dikerjain adalah hal-hal yang kemudian dilakukan bukan dalam janji kampanyenya. Nah, oleh karena itu sebenarnya oligarki mendikte itu. Dan tadi disentil sedikit oleh Pak Ginanjar bahwa yang konsolidatif itu sekarang justru adalah oligarkinya. Nah, saya ingin menyampaikan, kita harus menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ginanjar itu. Segeralah kita yang punya dan menyatakan bahwa sekarang ini krisis dan ingin perubahan, kita konsolidasikan kekuatan-kekuatan perubahan ini supaya ya kita lawan oligarki itu, karena memang masalahnya di situ. Jadi kekuatan modal oligarki itu memang lawannya adalah kekuatan massa. Itu teorinya, buku-buku sejarah semuanya mengatakan gitu. Mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan di 10 menit lagi, sisanya bisa rapat lagi. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.